Nak apply. Jadi buka dulu bukunya halaman 75. Kita akan membahas materi tentang ibadah kurban. Sudah dibuka? Sudah Bu. Oke. Yang pertama dulu kita akan belajar tentang sejarah ibadah kurban. Nah, ada yang tahu lah sejarahnya ibadah kurban tuh? Aku Bu. Nah, jadi kurban tuh dalam sejarah tuh asal mulanya tuh pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada zaman itu tuh Nabi Ibrahim ini bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya. Tapi pada yang mimpi pertama itu Nabi Ibrahim itu tidak menghiraukan, tidak menjalankan. Pada saat mimpi ketiga barulah beliau meyakini itu wahyu Allah atau perintah Allah untuk melaksanakan wahyunya tadi pada mimpi yang ketiga tadi, yaitu diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Mimpi Nabi Ibrahim tadi itu dilaksanakan pada usia Ismail itu 7 tahun. Tapi ada juga yang menyebutkan umur Ismail itu 10 tahun, berbeda, tapi lebih tepatnya itu pada 10 Zulhijjah. Karena ketaatan Nabi Ibrahim tadi dan anaknya yaitu Ismail tadi, Allah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan alaihissalam, yaitu dengan menggantikan Ismail tadi dengan domba. Kita masuk ke penjelasannya, yaitu kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan kurban yaitu domba. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuan hukum kurban itu ada 2, yaitu sunnah muakkad dan ada juga hukumnya wajib. Jika sunnah muakkad itu jika mengerjakan mendapat pahala, jika meninggalkan tidak mendapat dosa. Jadi boleh saja kayak kena menggawi atau kada menggawi, tapi lebih baik menggawi sih kayak kena. Yang kedua hukumnya wajib tuh bila ini melakukan kayak najar atau kayak ini membeli ini tuh hewan kurbanku kayak kena tuh ini otomatis harus wajib melaksanakan kurban karena ini sudah berucap kayak itu. Yang kedua jenis dan syarat hewan kurban. Yang pertama tuh ada yang tahu lah jenis hewan kurban yang biasanya disembelih ya kan? Ada yang tahu lah? Sapi Bu. Ada lagi? Kambing. Kaija? Tahu lah? Ada kok. Domba? Ya betul. Jadi hewan yang biasanya disembelih itu unta, kerbau, sapi, domba atau kambing bisa juga. Untuk jenis kelamin yang digunakan tuh biasanya laki-laki atau perempuan, tapi yang lebih dianjurkan tuh laki-laki. Nah, untuk kondisi hewannya tuh harus sehat, nah jangan kurus hewannya tuh yang digunakan atau cacat, matanya buta atau pincang tuh kada boleh, karena harus sehat tadi hewannya. Jadi untuk peruntukan hewannya tuh biasanya untuk kambing tuh untuk 1 orang saja. Tapi kalau untuk kayak sapi, kerbau tuh biasanya untuk 7 orang berkorbannya. Waktu penyembelihan hewan kurban tuh biasanya pada 10 Zulhijjah setelah melaksanakan salat Idul Adha. Tapi ada juga hari berikutnya, hari ketiga berikutnya yaitu 11, 12 dan 13. Setelah itu biasanya kada boleh lagi. Ini Bu. Nah, tempat pelaksanaannya rajin biasanya di tempat kalian di mana? Langgar Bu. Di lapangan kosong. Maksudnya di luar langgar gitu. Di lapangan yang kosong. Soalnya langgarnya ada di tanah. Betul sekali. Jadi ada tata cara penyembelihan hewan kurban tuh
Yang pertama, pastikan alat penyembelihannya tuh tajam. Jangan alat penyembelihnya tuh tumpul, otomatis kayak menyiksa hewan tuh, ini sakit. Itu. Yang kedua, hewan yang disembelih itu dihadapkan ke sebelah kiri, rusuk kiri, yaitu menempel di tanah dan menghadap kiblat. Yang ketiga, penyembelihan kaki kiri diletakkan di sebelah atas leher hewan lalu menyembelih dengan doa, yaitu Bismillah, Allahu Akbar. Yang keempat, orang yang menyaksikan itu juga mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Yang kelima, penyembelih membaca doa kabul. Sunnah menyembelih hewan korban. Yang pertama tuh membaca Bismillah, membaca salawat kepada Nabi, membaca takbir. Orang yang berkorban memotong sendiri kalau bisa. Yang kelima tuh kaki kiri ditumpangkan di leher hewan kurban. Yang keenam, saat menyembelih menghadap kiblat. Yang ketujuh, membaca doa Nabi Muhammad. Pembagian daging kurban. Yang pertama tuh apabila kurbannya itu wajib, maka pembagian daging seluruhnya itu wajib diserahkan atau disedekahkan kepada orang lain. Kalau yang sunnah tuh ada 3, yaitu disedekahkan kepada keluarga, untuk fakir miskin, dan orang yang disimpan, dan untuk orang yang membutuhkan. Dari ibadah kurban tuh yang pertama menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghapus dosa-dosa kita. Yang keempat, memudahkan diri kita menjadi sifat murah, yaitu dengan cara berbagi daging tadi. Itu. Ada yang hendak bertakun tentang materi ibadah kurban pada hari ini? Ulun, Bu. Ya, Akila bertakun apa? Di halaman 80 tuh ada hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa, Bu? Jadi hari tasyrik itu penyebutan untuk tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah pada penyembelihan ibadah kurban. Oke, Bu. Paham Akila? Paham, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, serta membuat kita tuh suka bersedekah kepada Allah dan kita memperoleh kendaraan untuk titian nanti di Siratul Mustaqim. Sekian materi kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan diulang lagi ya materinya. Oke, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari